Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana perbedaan di antara 3 bandara internasional, yaitu Bandara Juanda di Sidoarjo, Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, dan Bandara Suvarnabhumi di Kota Bangkok, Thailand. Untuk yang pertama, kita akan menyaksikan bagaimana kondisi dan situasi dari Bandara Juanda Terminal 1. Dan ini adalah kondisi dan situasi dari ruang tunggu Bandara Juanda Terminal 1. Setelah kami melakukan proses check-in, maka kami akan segera masuk ke ruang tunggu ini, teman-teman. Ruang tunggu bandara ini memiliki beberapa gate dan kebetulan untuk saat ini flight kami berada di gate 5. Di sekitar dari ruang tunggu ini juga terdapat beberapa rumah makan atau restoran dan juga convenience store ataupun toko oleh-oleh. Di sini kita bisa melihat bahwa desain dari atap ruang tunggu ini sangat khas Indonesia, yaitu terdapat ukiran yang bermotif batik. Dan di seberang dari ruang tunggu terdapat beberapa rumah makan yang menyajikan makanan beraneka macam menu. Di sini juga terdapat layar lebar yang menampilkan jadwal penerbangan tiap flight. Untuk kursi-kursi dan sofa yang disediakan di setiap ruang tunggu tiap gate terlihat cukup nyaman, teman-teman. Untuk makanan, di sini kita bisa menemukan berbagai macam makanan, baik yang berupa snack, makanan berat ataupun yang lainnya. Jadi banyak pilihan di sini, mau kita sarapan, makan siang ataupun makan malam. Selain rumah makan atau restoran, di Bandara Juanda Terminal 1 ini juga menyediakan beberapa lounge. Dan apabila kita menginginkan tempat istirahat yang lebih nyaman dan dengan pilihan aneka macam makanan yang bisa kita ambil sepuasnya, maka pilihan lounge ini bisa kita ambil, teman-teman. Tapi tentu saja untuk harga pasti berbeda dengan restoran atau tempat makan lainnya di sekitaran ruang tunggu ini. Dan ini adalah pemandangan bagian luar bandara jika kita lihat dari ruang tunggu bandara. Yang ini adalah sofa-sofa yang disediakan di tiap-tiap ruang tunggu di Bandara Juanda ini. Selanjutnya, mari kita cek bagaimana kondisi dari toilet Bandara Juanda Terminal 1. Terlihat sangat terjaga kebersihannya dan terjaga kerapiannya. Bahkan di sini pun tidak ada aroma-aroma yang mengganggu, teman-teman. Jadi kita bisa merasa sangat nyaman saat mendatangi toilet ini. Kondisi lantai pun selalu terlihat kering. Demikian juga dengan wastafel yang berada di toilet ini terlihat kering dan rapi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke bandara selanjutnya, yaitu Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang. Di sini pesawat kami sudah bersiap-siap untuk take off, teman-teman. Dan ini adalah pemandangan yang bisa kita lihat dari atas setelah beberapa menit kita take off dari Bandara Juanda di Sidoarjo. Kebetulan saat penerbangan ini cuaca lagi sedikit mendung, tapi awan bisa terlihat sangat cantik di luar sana. Akhirnya landing dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dan ini adalah pemandangan luar dari Bandara Soekarno-Hatta apabila kita lihat dari Garbarata atau jembatan penghubung antara pesawat dan ruangan-ruangan keberangkatan ataupun kedatangan di tiap-tiap bandara. Setelah keluar dari pesawat dan melewati Garbarata, maka kita akan menyusuri lorong-lorong seperti ini untuk menuju ke area pengambilan bagasi. Dan di sini kita bisa melihat kondisi dari ruangan, lantai, dinding maupun atap dari bandara ini sangat terjaga kebersihannya. Di sini kita juga melewati ada stand-stand untuk melayani para penumpang yang akan melakukan transfer atau transit ke penerbangan yang lainnya. Kebetulan untuk kedatangan saat ini kami mendapatkan gate yang tidak terlalu jauh jaraknya dari tempat pengambilan bagasi.
Jadi, waktu tempuh kami menuju ke tempat pengambilan bagasi tidak terlalu lama, kurang lebih hanya sekitar 5 menit. Namun, apabila gate kedatangan kita agak jauh, maka jarak tempuh perjalanan kita bisa kurang lebih 15 menit menuju ke tempat pengambilan bagasi. Di sepanjang perjalanan menuju ke tempat pengambilan bagasi, kita juga akan melewati toko oleh-oleh dan juga toko aneka wine. Dan ini adalah toko wine yang terlihat dari arah pintu samping. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke tempat pengambilan bagasi yang lokasinya sudah tidak terlalu jauh dari sini. Pintu keluar yang terlihat di sebelah kiri adalah akses menuju ke area parkir dan juga menuju ke area penjemputan. Dan ini kita sudah memasuki area untuk pengambilan bagasi, teman-teman. Di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk desain interior dibuat agar terlihat menyatu dengan alam. Terdapat hiasan-hiasan tanaman yang dipasang secara vertikal pada dinding-dinding ruang pengambilan bagasi ini. Terlihat sangat menyejukkan dan nyaman untuk dipandang. Di ruang pengambilan bagasi ini terdapat beberapa conveyor belt. Jadi kita juga harus memperhatikan papan pengumuman di layar yang tersedia di conveyor belt nomor berapa bagasi kita akan diturunkan. Di tiap-tiap conveyor belt tersebut akan terdapat 2 layar seperti ini. Satu layar digunakan untuk informasi bahwasanya conveyor belt ini menurunkan bagasi dari flag apa dan nomor berapa. Sedangkan untuk layar yang satunya digunakan untuk memberi info kepada kita bagaimana proses koper-koper kita dikirim untuk menuju ke conveyor belt tempat kita menunggu ini. Di sini kita bisa menyaksikan dari layar bahwasanya petugas sedang memindahkan koper-koper kita untuk dikirim menuju ke conveyor belt. Dan ini adalah gambaran bagaimana koper-koper yang tadi sudah sampai pada conveyor belt tempat kita menunggu bagasi kita. Setelah mendapatkan koper-koper kita dengan lengkap, maka kita bisa keluar melalui pintu exit yang sudah disediakan. Transportasi yang bisa kita pilih yang akan membawa kita dari Bandara Soekarno-Hatta menuju kota ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah kereta layang dari bandara menuju kota Jakarta, ada juga bis Damri dan juga pilihan yang lainnya adalah taksi. Dan ini adalah suasana di luar pintu exit setelah kita keluar dari ruang pengambilan bagasi tadi. Di sini kita juga bisa menemukan berbagai macam restoran yang menjual beraneka ragam makanan. Suasana di sini terlihat lebih ramai jika dibandingkan dari suasana di dalam bandara tadi, teman-teman. Karena kemungkinan mungkin bagi para penumpang pesawat masih beristirahat di sini sebelum melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke tujuan masing-masing. Dan di atas terlihat adalah shelter dari Kalayang atau kereta layang yang akan membawa kita dari bandara menuju ke kota Jakarta. Dan ini video kita lanjut menuju ke area keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang ini, teman-teman. Yang kita lihat tadi adalah area drop off bagi para penumpang yang akan menggunakan fasilitas dari Bandara Soekarno-Hatta ini. Di sepanjang area ini hanya dikhususkan untuk drop off, jadi tidak diperkenankan untuk penjemputan di area sini. Dan ini adalah salah satu gate masuk yang akan membawa kita ke ruang check-in dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Dari sini kita sudah bisa melihat aura kemewahan dari bandara ini ya, teman-teman. Dari lantai yang selalu terlihat bersih dan mengkilap, dinding-dinding dan tiang-tiang juga yang selalu terjaga kebersihannya. Dan selanjutnya ini kita akan memasuki area untuk check-in. Dari jembatan menuju ke area check-in kita bisa melihat ke bawah ke area kedatangan. Dan ini adalah area check-in mandiri. Kita bisa melakukan check-in di sini apabila kita tidak membawa barang bawaan yang harus dimasukkan ke dalam bagasi pesawat.
Namun, apabila kita membawa barang-barang bawaan yang harus ditempatkan di bagasi pesawat, maka kita bisa check-in melalui counter-counter check-in yang sudah disediakan dari masing-masing airline. Oh ya, di ruangan check-in ini kita juga bisa menemukan Garuda Store. Di sini menjual aneka pernak-pernik dari Timnas Sepak Bola Indonesia. Dan ini adalah layar informasi utama yang menyediakan informasi beberapa penerbangan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ini. Dan di sekitaran tempat check-in ini terdapat juga beberapa rumah makan, restoran, convenience store, toko oleh-oleh, dan lain sebagainya. Dan ini adalah gate utama menuju ke keberangkatan internasional. Gate didesain dengan sangat indah, diletakkan beberapa tanaman untuk menghiasi gate ini. Di sekitaran dari gate keberangkatan internasional tadi terdapat beberapa kafe, restoran, dan juga rumah makan yang menjual berbagai macam makanan. Dan ini adalah lokasi check-in dari sebuah airline. Karena penerbangan kita kali ini adalah penerbangan internasional, maka setelah check-in maka kami menuju ke pintu gerbang keberangkatan internasional. Setelah melalui proses imigrasi, maka kami akan menuju ke area ini, teman-teman. Ini adalah area ruang tunggu untuk penerbangan internasional. Di ruang tunggu ini juga terdapat beberapa gate. Dan ini adalah kondisi toilet dari Bandara Soekarno-Hatta untuk penerbangan internasional. Selalu terjaga kebersihan dan kerapiannya. Di ruang tunggu penerbangan internasional ini juga terdapat beberapa butik yang menjual brand-brand ternama kelas dunia. Terdapat juga beberapa restoran dan kafe-kafe. Dan tentu saja ada beberapa toko souvenir dan juga convenience store. Ruang tunggu untuk penerbangan internasional ini terdiri dari 2 lantai, teman-teman. Ada lantai 1 yang merupakan tempat tunggu yang terdapat kursi-kursi dan sofa-sofa, dan tentu saja gate yang akan membawa kita ke dalam pesawat tujuan kita. Sedangkan untuk lantai 2 terdapat beberapa kafe ataupun rumah makan. Tapi di sini terlihat bahwa untuk lantai 2 dari ruang tunggu ini sedang dalam proses perbaikan. Dan ini adalah kursi-kursi dan sofa-sofa yang disediakan di tiap-tiap gate keberangkatan. Di ruang tunggu ini kita juga disediakan kursi santai seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa duduk santai di sini sambil mencharge HP kita dan melihat pemandangan di luar Bandara Soekarno-Hatta seperti ini. Setelah tadi kita sudah melihat bagaimana gerbang keberangkatan internasional, maka sekarang kita juga akan melihat bagaimana kondisi untuk keberangkatan domestik. Terlihat mirip dari desain untuk keberangkatan internasional. Dan ini adalah akses jalan yang akan membawa kita ke Garbarata menuju ke pesawat yang akan membawa kita ke tujuan bandara selanjutnya. Dan ini untuk penerbangan domestik ya, teman-teman. Dan ini kita melewati Garbarata yang akan membawa kita menuju ke pesawat kita. Setelah dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang ini, kita akan membahas bandara selanjutnya, yaitu Bandara Suvarnabhumi yang berada di Bangkok, Thailand. Kita akan bersama-sama menyaksikan sekilas bagaimana kondisi dan situasi dari Bandara Suvarnabhumi yang berada di Bangkok, Thailand. Dan akhirnya kita sampai ke bandara terakhir kita, teman-teman, yaitu Bandara Suvarnabhumi di kota Bangkok, Thailand. Vibes dari bandara di sini berbeda daripada Bandara Juanda ataupun Soekarno-Hatta, karena di bandara sini kita bisa menemukan turis-turis mancanegara yang sedang mengunjungi negara Thailand. Lebih mirip ke Bandara Ngurah Rai yang berada di Bali. Dan ini adalah salah satu yang kami suka dari Bandara Suvarnabhumi ini. Begitu kita memasuki area check-in, maka kita akan disuguhkan dengan hiasan seperti itu tadi, teman-teman.
hiasan yang menunjukkan bahwa itu adalah ciri khas dari negara Thailand. Bandara ini terlihat sangat ramai, terutama oleh pengunjung turis-turis mancanegara. Untuk armada transportasi yang bisa kita gunakan dari Bandara Suvarnabhumi ini menuju ke kota Bangkok hampir sama dengan Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Tangerang, yaitu kita bisa menggunakan transportasi taksi, kereta layang, ataupun bis. Khusus untuk armada taksi, ternyata di sini masih ada sistem tawar-menawar tentang besaran ongkos yang harus kita bayar, teman-teman. Dengan alasan adanya macet di mana-mana, maka driver akan menawarkan besaran harga yang harus kita bayar, dan kita akan menyetujuinya atau tidak, itu tergantung dari kita. Dan hal lain yang kami suka dari Bandara Suvarnabhumi Bangkok, Thailand ini adalah bahwasanya apabila kita sudah memasuki ruang tunggu setelah proses check-in dan proses imigrasi, maka di kawasan situ kita bisa menemukan berbagai macam makanan khas Thailand ataupun buah-buahan khas Thailand. Untuk restoran di Bandara Suvarnabhumi ini juga terdapat beberapa restoran yang menyediakan berbagai makanan dari berbagai negara. Hal ini juga dikarenakan mungkin pengunjung dari Bandara Suvarnabhumi ini banyak sekali yang berasal dari berbagai negara. Dan di tempat pengecekan imigrasi pun di sana kami bisa melihat begitu banyak sekali turis-turis mancanegara yang akan memasuki negara Thailand. Setelah melihat video dari ketiga bandara tersebut, yaitu Bandara Juanda Terminal 1 di Sidoarjo, Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 di Tangerang, dan Bandara Suvarnabhumi di Bangkok. Untuk pendapat dari kami, untuk bangunan, kami memilih Bandara Soekarno-Hatta karena terlihat lebih bagus, lebih mewah, dan lebih modern dibandingkan dengan bandara yang lainnya. Untuk fasilitas transportasi yang akan membawa kita dari bandara menuju kota, kami memilih fasilitas yang ada di Soekarno-Hatta dan Suvarnabhumi karena di sini fasilitasnya transportasi yang bisa kita pilih sudah lumayan lengkap. Namun untuk di Bandara Soekarno-Hatta, fasilitas taksinya untuk antrian masih agak semrawut ya teman-teman. Untuk di Suvarnabhumi antriannya sudah sangat bagus dan rapi, hanya saja masih ada scam tentang ongkos taksi yang harus tawar-menawar dengan driver taksinya. Kalau di Jakarta, di Soekarno-Hatta, ongkos sudah sesuai dengan argo. Untuk fasilitas kuliner yang disediakan di bandara, kami memilih di Suvarnabhumi karena di sini kami bisa menemukan berbagai macam makanan sehingga banyak sekali pilihan yang bisa kita pilih. Selain itu, di sini juga dijual berbagai macam buah khas Thailand sehingga apabila kita ingin membawanya untuk oleh-oleh, kita bisa membelinya di bandara. Untuk Bandara Juanda, karena ukuran bandaranya juga lebih kecil dibandingkan dengan bandara yang lainnya, maka untuk fasilitas-fasilitas penunjangnya juga lebih sedikit dibanding dengan bandara yang lainnya. Tapi untuk suasana ketenangan, kami sangat menyukai di Bandara Juanda karena tidak terlalu sibuk dan penuh dengan orang. Dan ini adalah murni dari pendapat kami pribadi ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman semua bagaimana? Bandara mana yang paling kalian sukai dan bandara mana yang terbaik menurut kalian? Dan tentunya dari ketiga bandara ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung dari kita bagaimana menilainya. Demikian sekilas video tentang perbandingan kondisi dan situasi dari ketiga bandara ini teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah informasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share videonya. Sampai bertemu dengan video-video lainnya dari channel Travelit. Terima kasih.